dipersembahkan oleh SG Shampoo and Hair Tonic, my choice of confidence and success. Prove it. Pemirsa, pejabat publik yang satu ini memutuskan mundur dari posisinya sebagai duta besar dan sebagai pegawai negeri sipil demi fokus mengikuti konvensi. Telah hadir di studio Mata Najwa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal. Selamat malam, Mas Dino. Selamat malam, Najwa. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Saya tahu Anda baru saja mendarat dari Washington dan langsung ke Mata Najwa. Saya mengapresiasi, terima kasih. Terima kasih, dan juga saya ucapkan selamat Hari Batik Nasional kepada Najwa dan juga kepada seluruh bangsa Indonesia. Pas sama-sama batik kita ungu malam ini. Mas Dino, saya sudah mewawancarai 2 orang pejabat publik sebelum Anda. Dahlan Iskan mengatakan kalau harus pada keputusan mundur atau tetap ikut konvensi, ia akan mundur dari konvensi. Gita Wirjawan mengatakan bahwa ia siap mundur kalau kemudian itu diizinkan oleh Presiden. Anda sendiri sudah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi? Sudah secara resmi kepada Presiden dan secara langsung. Saya sampaikan kepada beliau di istana, dan waktu itu di depan saya juga ada menteri-menteri lain, dan saya sampaikan surat pengunduran diri tersebut sebagai duta besar. Langsung diterima? Jadi sekarang Anda sudah tidak lagi duta besar atau seperti apa? Tentu kalau sudah mengajukan ada prosesnya. Jadi saya sekarang setiap hari juga saya menunggu nih bagaimana prosesnya. Karena kalau saya langsung berhenti besoknya nggak masuk kantor, itu namanya desersi. Ya kan, sementara saya masih ada tanggung jawab mengenai kunjungan Presiden Obama ke Bali, yang sekarang makanya saya ada di sini sekarang. Jadi tapi intinya saya sudah menentukan sikap dan mengajukan pengunduran diri kepada Presiden. Kenapa Anda memilih mundur? Karena ini momen penting bagi keikutsertaan saya dalam konvensi Capres, dan saya ingin fokus penuh agar konsep yang saya usung, yaitu nasionalisme unggul, itu dapat dikenal sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Jadi saya ingin ada perhatian khusus yang memerlukan energi dan waktu yang total dari saya untuk kegiatan itu. Apa karena alasan geografis, tugas Anda di Amerika Serikat, jadi tidak mungkin Anda tidak mundur, karena tidak mungkin juga tiba-tiba desersi? Lebih karena alasan geografis kah? Atau lebih dari itu? Saya kira memang sudah waktunya. Saya sudah menjadi duta besar cukup lama di Amerika Serikat. 3 tahun? 3 tahun. Dan sudah merasa maksimal? 3 tahun ya, sebetulnya belum maksimal memang ya, tapi sekarang ada misi yang lebih besar, tantangan yang lebih besar, dan tanggung jawab yang lebih besar. Dan kalau sebagai duta besar urusannya negara, kalau sebagai capres urusannya sejarah. Jadi saya memutuskan dengan tekad yang bulat untuk fokus di konvensi capres ini. Ketika Anda mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden SBY, dilihat oleh menteri-menteri yang lain, itu SBY reaksinya apa? Langsung oke, baik, saya terima pengunduran diri Dino Patijalal? Beliau menerima, dan beliau sebetulnya sudah tahu, sudah ada ancang-ancang bahwa saya akan mengajukan surat tersebut. Jadi beliau ketika saya sampaikan, dan beliau tidak terima, ada tahan dulu lah, tunggu apa dulu lah. Beliau terima, dan beliau bilang baik, ini apa namanya, saya akan baca surat Anda gitu, dan nanti saya akan putuskan gitu. Jadi, 27 tahun menjadi PNS, menjadi diplomat karir, dan sekarang mempertaruhkan semuanya demi konvensi. Bukan masalah bagi saya, karena ini kan sama pengabdiannya, Najwa. Ya kan, 27 tahun saya mengabdi sebagai pegawai negeri, PNS. Sekarang pengabdian tetap, tapi dalam panggung yang lain, dalam bentuk yang lain. Dan menurut saya misinya justru lebih besar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, misinya adalah arah pembangunan atau arah sejarah bangsa. Ya kan? Dan tapi kan ini baru proses bertarung, Mas Dino. Masih belum calon presiden, masih bakal calon presiden. Justru itu, setiap perjuangan kan ada resikonya. Dan orang banyak yang bilang, jangan Dino, jangan. Resikonya terlalu besar, karir Anda terlalu cemerlang, ada jaminan karir, masih beberapa tahun ke depan. Kenapa itu? Tapi saya orang yang, saya merasa ada tanggung jawab moral nih. Karena saya melihat tahun 2014, Indonesia memasuki suatu era baru, perlu ada regenerasi politik, dan saya melihat adanya kejenuhan masyarakat ya, melihat politik ya, ada budaya sinis yang semakin meninggi, dan saya merasa kalau saya ikut, saya bisa membantu mengobati itu ya, dan saya bisa membantu berdiri di garis terdepan generasi politik 2014, dan tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada itu. Kalau kemudian pertimbangannya adalah etika publik versus pejabat publik. Anda juga, jadi Anda apakah misalnya pertimbangan hendak menjaga etika supaya tidak dinilai menyalahgunakan kepentingan dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu sebetulnya tidak juga. Ini kalau kita lihat negara-negara lain ya,
negara lain yang berdemokrasi sebenarnya juga banyak menteri-menteri, ya, pejabat publik, termasuk pemimpinnya sendiri, perdana menteri atau presidennya yang saling sembari menjalankan tugas tetap berkampanye. Itu suatu hal yang biasa. Tapi pilihan pribadi saya adalah lebih baik saya fokus untuk menginspirasi bangsa Indonesia dan memperkenalkan diri ke seluruh pelosok Indonesia. Memperkenalkan diri, karena rakyat Indonesia perlu tahu siapa Dino Jalal, apa yang membuat dia menanggalkan segala jaminan karir, prestige dan lain sebagainya dan fasilitas untuk misi besar yang satu ini. Mas Dino, ketika kita tahu sebelumnya ada banyak hembusan, desas-desus, bisikan bahwa Anda itu diplot untuk menjadi kepala BKPM. Kemudian tidak jadi, yang ditunjuk akhirnya orang yang lain. Apakah karena itu Anda memutuskan ikut konvensi, tidak dapat tawaran, tidak jadi batal menjadi kepala BKPM? Kebetulan undangan untuk menjadi konvensi sudah ada sejak bulan Februari atau Maret ya tahun ini. Jadi sudah cukup lama dan memang ada desas-desus mengenai saya masuk ke BKPM. Hanya desas-desus, boleh saya konfirmasi betulkah itu? Saya nggak mau lebih jauh dari itu ya, karena tidak etis bagi saya. Tapi yang jelas bagi saya sendiri itu suatu berkah ya, karena kalau saya ada di dua tempat itu, sementara 85% mungkin nanti perhatian saya harus di konvensi, kasihan sektornya, kasihan BKPM-nya. Ya, pada saat dimana sekarang justru sektor itu sangat strategis. Ya, kita tahu sendiri ada kebijakan quantitative easing di Amerika yang mengakibatkan modal kembali balik ke Amerika dari Indonesia, dan kita perlu ada perhatian fokus untuk menjaga investor tetap ada di sini dan bahkan kalau bisa ada investor baru. Dan jadi tidak fair tuh bagi saya pribadi kalau saya nanti 70% 80% perhatian di konvensi sementara sektornya ini nanti yang yang mungkin akan terpengaruh. Dan menteri-menteri lain yang juga ikut konvensi seharusnya menurut Anda juga memperhatikan hal mungkin itu? Mungkin sektornya berbeda ya, tapi saya melihat dari segi kacamata saya. Kalau tadi konteksnya adalah bagaimana ini bisa fokus, bisa maksimal. Anda mengatakan 85% sekarang Anda akan fokus betul-betul tercurah untuk konvensi. Kalau sekarang ini karena saya sudah sekarang proses pengunduran diri ya, dan sekarang saya juga sudah mulai ngepak. Kemarin saya pulang udah 3 koper dan semuanya sudah saya bawa pulang. Anak-anak juga sudah saya persiapkan. Mungkin saya bisa katakan sudah mengarah ke 90-100%. 90-100%. Kalau kemudian ada yang melihat dari kacamata yang berbeda, Dino Patijalal, Amerika sekarang sedang ada shutdown pemerintahan, menghentikan pemerintahannya selama terakhir 17 tahun yang lalu begitu. Ini lagi masa-masa yang krusial, dubesnya malah pulang mau jadi presiden. Kalaupun saya pulang nanti ya, pertama tanggung jawab saya, hutang saya yang paling terakhir ini adalah kunjungan Obama ke Bali ya, satu. Dan shutdown ini kalau saya perkirakan tidak akan berlangsung terlalu lama kalau kita lihat dari sejarah Amerika sebelumnya ya, dan pasti akan ada solusinya, pasti pemerintah akan jalan lagi, hanya masalahnya waktunya kapan gitu ya. Jadi pengabdian itu menurut Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan potensi pengabdian menjadi presiden, pengabdian di kalau pengabdian Amerika kan besar. Sudah 3 tahun ya saya tuntaskan itu, dan sekarang hubungan Indonesia dan Amerika Serikat berada pada tingkat puncak ya dengan adanya kemitraan komprehensif, ekonomi atau perdagangan investasi kita tinggi. Besok akan disampaikan angka-angka investasi Amerika yang sebenarnya, dan ini akan mengagetkan bangsa Indonesia nih besok. Tapi saya tidak mau mendahului survei itu ya. Tapi saya merasa hutang saya dari segi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat sudah terlunasi. Dengan 3 tahun pengabdian sudah lunas hutangnya? Menurut saya begitu. Dan saatnya beralih ke target yang lebih tinggi? Bukan target, misi yang lebih tinggi. Karena seperti yang saya katakan selalu, saya tidak melamar pekerjaan. Ya, ambisi saya sebetulnya bukan kok menjadi presiden. Ya, ambisi saya adalah untuk membantu, menginspirasi bangsa dan memberikan energi, bobot dan arah bagi proses seleksi pemimpin nasional. Jadi bukan menjadi 2014. Presiden target utamanya? No, itu nomor 2 Najwa. Kalah menang itu bagi saya nomor 2 ya. Tapi kalau saya bicara mengenai nasionalisme unggul ya, dan orang mendengar dan memahaminya dan meresponnya,
Itu kepuasan batin yang luar biasa bagi saya. Dan pengalaman saya, dimanapun saya bicara mengenai nasionalisme unggul, orang tergugah gitu. Jadi itu lebih ambisi saya itu, ambisi nomor 1 saya. Tapi kalau kemudian dibaca, wah kalau yang diajukan konvensi saja target utamanya tidak menjadi presiden, bagaimana bisa meyakinkan partai yang mengusung Anda kalau ambisinya itu nomor presiden bukan nomor 1? Mungkin justru itu letak kekuatan saya, Najwa. Saya tidak gelap mata mencari kekuasaan. Mungkin itu masalah dari politik kita. Orang yang terlalu gelap mata mengincar kursi jabatan sehingga dia bersedia melakukan apapun juga untuk menghalalkan segala cara mencapai ambisinya. Mungkin di situ tuh kelemahan dari politik kita. Dan kalau kita mengakui demokrasi kita kuat dari segi ini ya, sistemik ya. Pemilu selalu ada setiap 5 tahun ya. Jadi dari segi prosedural kuat. Tapi kualitas politik menurun. Ya. Nah, ini makanya saya masuk nih ya. Karena saya melihat saya dari luar selama ini tidak ada di dalam kancah politik dan saya membawa ide-ide baru dan mudah-mudahan saya bisa membuktikan bahwa ada orang-orang yang bisa masuk melakukan regenerasi dan bisa menjadi politikus yang baik dan mudah-mudahan rakyat bisa kembali kepercayaannya terhadap politik. Mas Dino, Anda kan terkenal orang dekat presiden. Apakah memang spesifik ini titah dari presiden supaya Dino Patijalal mencoba peruntungan di konvensi? Jujurnya presiden membuka pintu. Ya, ketika saya menjadi duta besar, saya dengan istri dan keluarga sedang berada di Vancouver mendapat kontak dari sekretaris pribadi menyampaikan bahwa presiden meminta saya untuk mempertimbangkan ikut konvensi. Ya. Dan lama sekali prosesnya. Tadinya no, maybe, dan kemudian baru ya. Gitu. Jadi keputusan itu baru saya ambil, tapi ini lebih karena ini merupakan momen sejarah yang penting dan juga ada tanggung jawab moral terhadap 2014. Dianggap underdog tapi Dino Patijalal dibandingkan 10 yang lain? Saya senang sekali dianggap underdog. Senang? Oh iya, seumur hidup saya dari awal, Najwa, saya kan dulu tukang cuci piring di KBRI, di mana saya menjadi duta besar sekarang. Orang banyak yang nggak tahu itu, right? Apa artinya? Saya selalu senang berkarya, berprestasi dari bawah sekali. Karena saya dari bawah, ekspektasinya kan nggak terlalu tinggi, dan kalau saya melakukan sesuatu yang baik, ininya dampaknya juga lebih besar. Kalau dibaca kemudian ini semata-mata ambisi politisi, bukan yang dibungkus dengan kalimat-kalimat mengabdi dan sebagainya. Kalau ada yang sinis melihat itu? Orang gini, nggak apa-apa orang sinis ya. Mengapa? Karena itu bagian dari politik, right? Dan ayah saya tuh bilang gini, Dino, kalau kamu di rumah nggak ngapa-ngapain seharian, orang tetap akan jelekin kamu. Wah, ini orang nggak bergaul dan lain sebagainya. Dengan kata lain apapun yang kita lakukan, ada orang yang akan berprasangka buruk. Ya. Tapi yang akan membangun bangsa ini, ya, bukan energi negatif, bukan budaya sinis. Saya selalu bilang orang yang sinis dan pikiran negatif tidak pernah sukses. Pengalaman saya seumur hidup 27 tahun menjadi pegawai negeri, segala prestasi saya capai karena saya mengambil risiko, ya, karena saya bisa berinovasi, dan karena pengabdian. Ya, itu mungkin istilah yang retorik bagi orang ya, istilah yang abstrak, tapi bagi saya suatu hal yang real dan ditanamkan oleh ayah dan ibu saya sejak saya kecil. Ya. Jadi udah diindoktrinasi saya ini, di brainwash untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Dan ini hanya bentuk lain. Bentuk lain pengabdian dengan meninggalkan pos yang lama. Meninggalkan pos yang lama dengan misi yang lebih besar. Misi yang lebih besar. Ya. Kalau terpilih, kalau tidak? Gini, Najwa, kalau saya kalah, ya, dan kemungkinan itu selalu ada. Tapi 30-40% rakyat Indonesia mendengar penjelasan saya, himbauan saya mengenai pentingnya nasionalisme unggul, saya sudah menang. Ya, karena yang menentukan arah bangsa itu bukan hanya politik prosedural ya, tapi politik konseptual ya. Mindset itu, sikap hidup itu yang menentukan sukses suatu bangsa. Oke. Jadi kira-kira kapan nih resmi tidak lagi menjadi duta besar dan menjadi politisi? Secepat mungkin, mudah-mudahan. Sudah tidak sabar? Sudah tidak sabar saya ke lapangan. Nanti saya akan ke Jogja, tidak sabar kampanye, ke Semarang, akan ke tempat lain. Saya ingin sekali. Duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat tidak sabar kampanye untuk konvensi? Tidak sabar dan tidak samar mendengar aspirasi rakyat. Ya. Jadi bukan hanya berbicara tapi mendengar aspirasi rakyat. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini, Mas Dino. Salam Dino Jalal. Salamnya seperti apa? Ada. Oke. Ya, artinya salam kekuatan. Salam kekuatan. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Terima kasih, Najwa. Mari serius bertanya,
Sudahkah pejabat publik menjaga amanah? Ketika mereka ikut konvensi, urusan publik siapa mengurusi? Ambisi politik tentu wajar saja selama pandai menginsyafi batasan etika. Mungkin ini panggilan presiden, tapi konflik kepentingan harus diperhatikan. Rakyat senang orang pintar berpolitik, apalagi yang bijak menjaga etika publik. Jabatan sudah di depan mata, gunakanlah atau segera putuskanlah. Abdi negara mengurus rakyat. Itulah hajat hidup utama seorang pejabat.